Sekarang kita akan membahas 7 preman di Indonesia yang sangat legendaris. Hercules. Hercules merupakan seorang preman yang ditakuti di daerah Tanah Abang, Jakarta. Walaupun perawakannya tidak besar, Hercules mampu lolos dari sang maut berkali-kali. Tangan kanannya telah putus dan digantikan tangan palsu. Bola mata kanannya pun sudah diganti dengan bola mata palsu setelah terkena timah panas dari lawannya. Bahkan ia pun pernah mengalami pembacokan sebanyak 16 kali hingga harus masuk ICU. Ada isu yang mengatakan bahwa ia punya ilmu kebal yang didapatnya dari seorang pendekar Baduy Dalam. Kusni Kasdut. Kusni Kasdut adalah preman sekaligus penjahat dan perampok kelas kakap yang pernah ada di Indonesia. Bahkan bisa dibilang ia adalah preman paling legendaris karena banyak sekali melakukan aksi mengerikan. Salah satu aksi paling fenomenal dari Kusni Kasdut adalah saat ia merampok barang-barang dari Museum Nasional Jakarta. Ia membawa lari 11 permata berharga dengan menyamar sebagai polisi. Kusni Kasdut banyak sekali melakukan perampokan barang mewah. Ia tak segan-segan membunuh korbannya yang melawan. Atas apa yang dilakukan ini, Kusni Kasdut mendapatkan hukuman mati dari pengadilan. Sebelum eksekusi datang, Kusni Kasdut akhirnya bertobat dan memeluk agama Katolik. Johnny Indo. Nama Johnny Indo mulai meroket ketika ia dengan kelompoknya melakukan aksi perampokan di sebuah bank pada siang hari. Ya, kayak di film-film Hollywood gitu gambarannya. Dalam melakukan aksinya, Johnny dan kawan-kawan pantang untuk melukai korban. Namun akhirnya dia tertangkap oleh polisi karena kecerobohan anggotanya yang menjual barang rampokan sembarangan. Mereka pun dipenjara di Nusa Kembangan. Akan tetapi, hal itu tidak membuat Johnny berhenti. Ia kabur dari Nusa Kembangan bersama 7 kawannya karena tidak makan selama berhari-hari. Akhirnya ia menyerahkan diri ke polisi. Ia mulai insyaf dan belajar agama. Anton Medan. Anton Medan lahir di Tebing Tinggi, Sumatera Utara tahun 1957. Ia merupakan keturunan Tionghoa dengan nama Tan Hock Liang. Sebelum insyaf, ia merupakan perampok yang ganas dan juga seorang bandar judi. Banyak tuduhan yang datang kepadanya terkait kasus kerusuhan Mei 1998. Sejak 1992, ia berhenti dan masuk Islam. Kemudian membuat Masjid Jami Tan Hock Liang di daerah Cibinong. Sahara Oloan Panggabean. Nah, preman yang satu ini berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Gak semua orang bisa ketemu sama Olo, sapaan akrabnya. Cuma orang-orang tertentu yang bisa bertemu dengannya. Itu pun harus melewati pun gak suka ketemu dengan wartawan karena dia gak pengen diekspos media. Perawakannya yang biasa aja bikin kita gak nyangka kalau dia salah satu preman terkemuka. Bisnis yang dijalankan Olo adalah debt collector dan perjudian. Namun demikian, terdapat kabar burung yang mengatakan bahwa Olo sering membantu orang banyak di Sumatera Utara, mulai dari membiayai pengobatan, biaya pendidikan, hingga modal usaha. Olo menghembuskan nafas terakhirnya pada bulan April tahun 2009. John Kay. John Refra Kay alias John Kay, pemuda asal Maluku Utara ini menjalankan bisnis sebagai debt collector utang di Jakarta. Konon kelompok John Kay meminta komisi sebesar 10-80% dalam menjalankan bisnisnya tersebut. Namanya mencuat setelah Basri Sangaji yang tak lain adalah kompetitornya dalam bisnis penagih utang tewas terbunuh pada tahun 2004. Selain itu pula, beberapa kasus pembunuhan dan kerusuhan di Jakarta. Johnny Sembiring. Sosok Johnny Sembiring memang melegenda. Johnny Sembiring dikenal preman intelek, kabui Perdana Menteri atau PM Malaysia. Tujuannya saat itu adalah untuk mendapatkan uang dengan memanfaatkan ketegangan politik terjadi pada tahun 60-an. Namun belum ada informasi jelas lagi soal cara mengelabui dan teknik yang ia lakukan tersebut. Kabar ini agaknya perlu didalami dan digali lebih lagi faktanya.